Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman ASN ya, ASN atau pengelola kepegawaian yang ingin mengetahui tentang informasi pengembangan karir ASN atau manajemen pengembangan karir ASN, mari belajar bersama saya. Ya, dasar hukumnya adalah pertama PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, lalu PP 19 tahun 2018 tentang manajemen P3K, lalu Permenpan 15 tahun 2024 tentang nomor 15 2004 ya, tentang percepatan pengisian jabatan ASN pada masa transisi di lingkungan kementerian lembaga. Selanjutnya BKN nomor 28 tahun 2020 tentang penyusunan rencana pengembangan karir PNS. Nah, ini standar kompetensi ASN, yaitu pertama uraian jabatan, kode jabatan, pangkat golongan, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan ukuran kinerja jabatan. Nah, profil ASN itu mencangkup data personal, kualifikasi, rekam jejak jabatan, kompetensi, riwayat pengembangan kompetensi, riwayat hasil penilaian kerja, dan informasi kepegawaian lain. Nah, profil ASN bisa dilihat di ASN Digital BKN ya, aplikasi BKN itu di MySPK ya. Nah, pengembangan karir ASN atau PNS yaitu pertama kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Pengembangannya bisa bersifat horizontal, jadi satu kelompok CA atau serumpun jabatan fungsional. Lalu ada vertikal ya, jadi ada seleksi terbuka pada jabatan pengawas, jabatan administrasi, jabatan pimpinan tinggi, dan jabatan fungsional keterampilan, keahlian, JPT Pratama ke jabatan pimpinan tinggi Bandia. Diagonal sesuai dengan pangkat golongan yaitu jabatan pelaksana, JF ahli muda, JA ke JF Madya, JF Madya ke JPT Pratama. Lalu jalur karir PNS itu ada sekolah kader dan kenaikan pangkat istimewa, itu jalur karir reguler. Kalau jalur karir percepatan sesuai dengan ketentuan perundangannya. Nah, ini jenjang pangkatnya ya. Pertama ada eselon 5A ya, minimal pangkatnya adalah 3A. Yang tertinggi pangkatnya 3B. Kalau eselon 4B pangkatnya itu minimal 3B dan maksimal 3C. Lalu eselon 4A itu minimal pangkatnya 3C, tertinggi 3D. Kalau eselon 3B itu minimal pangkatnya 3D dan maksimal 4A. Eselon 3A itu minimal pangkatnya 4A, nah tertinggi 4B. Lalu eselon 2B itu minimal pangkatnya 4B dan maksimal 4C. Eselon 2A itu minimal pangkatnya 4C, maksimal 4D. Dan eselon 1B pangkatnya minimal 4D, maksimal pangkatnya adalah 4E. Dan eselon 1 yang paling terakhir ya, eselon 1A yang paling tertinggi, pembina utama 4E ya, jadi terendah dan tertinggi tetap 4E. Nah, unsur rencana pengembangan karir PNS ya, pertama ada usia, ada strata pendidikan, kualifikasi pendidikan, integritas dan moralitas, pengalaman jabatan, penilaian kinerja, nilai standar kompetensi jabatan, kelas jabatan, masa kerja, pangkat golongan atau ruang yang sesuai ya. Nah, penyusunan rencana pengembangan karir PNS. Pertama ada persiapan, ada pelaksanaan, ada penetapan, ada pemantauan evaluasi. Jadi persiapan itu ada analisis jabatannya, ada analisis beban kerja, ada evaluasi jabatan, analisis kebutuhan pegawai, dan standar kompetensi, serta klarifikasi rumpun jabatan profil pegawai. Nah, pelaksanaannya tuh dipetakan ya, JPT, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Selanjutnya menempatkan PNS sesuai dengan kualifikasi kompetensi. Lalu ada dokumen rencana pengembangan karir dan kepala BKN memverifikasi rencana pengembangan karir ya. Ini untuk di BKN sepertinya gitu. Jadi kalau penetapannya itu dokumen rencana pengembangan karir oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Jadi memasukkan aplikasi di CISN. Selain itu ada pemantauan atau evaluasinya ya. Nah, oke, kita langsung ke latihan soal saja. Nomor 1, jenis pola karir horizontal adalah A. Pejabat fungsional keahlian, B. Pejabat fungsional keterampilan,
C. PNS dengan jabatan pelaksana, pengawas atau JA, jabatan administrasi setara dengan kelompok JA, satu rumpun jabatan fungsional atau jabatan fungsional dikembangkan ke dalam jabatan administrasi. D. Dikembangkan ke pejabat administrator. Jawaban yang paling tepat nomor 1 adalah C ya. Jadi PNS dengan jabatan pelaksana, pengawasan atau jabatan administrasi setara dengan kelompok jabatan administrasi, satu rumput jabatan fungsional atau dari JF dikembangkan ke jabatan administrasi. Ini sesuai dengan Perka BKN 28 tahun 2020 tentang penyusunan rencana pengembangan karir PNS ya. Ada jabatan pelaksana, pengawas, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Selanjutnya, nomor 2. Di bawah ini standar kompetensi jabatan kecuali A. Uraian jabatan, B. Kode jabatan, C. Pangkat atau golongan atau ruang, D. Kompetensi teknis, E. Kompetensi kepegawaian. Jawaban yang paling tepat adalah E. Kompetensi kepegawaian ya. Sesuai dengan Perka BKN nomor 28 tahun 2020 tentang penyusunan rencana pengembangan karir PNS bahwa standar kompetensi PNS pertama ada uraian jabatan, kedua kode jabatan, 3 pangkat golongan ruang yang sesuai, 4 kompetensi teknis, 5 kompetensi manajerial, B. Kompetensi sosial kultural, C. Ukuran kinerja jabatan. Jawaban yang paling tepat E ya, berarti ya. Selanjutnya nomor 3. Di bawah ini profil ASN kecuali A. Data personal, B. Kualifikasi, C. Rekam jejak jabatan, D. Kompetensi, E. Riwayat pekerjaan. Kecuali ya. Nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah E. Riwayat pekerjaan. Jadi sesuai dengan Perka BKN nomor 28 tahun 2020 tentang penyusunan rencana pengembangan karir PNS bahwa profil PNS itu mencangkup data personal, kualifikasi, rekam jejak, kompetensi, riwayat pengembangan kompetensi, riwayat hasil penilaian kinerja, informasi kepegawaian lainnya. Jadi jawabannya paling tepat adalah E ya. Jadi riwayat pekerjaan tidak masuk pada profil PNS. Selanjutnya nomor 4. Prinsip penyusunan rencana pengembangan karir PNS yaitu kecuali A. Kepastian, B. Profesionalisme, C. Akuntabilitas, D. Transparansi, E. Keberlanjutan. Jawaban yang paling tepat adalah C ya. Akuntabilitas. Sesuai dengan Perka BKN nomor 28 tahun 2020 tentang penyusunan rencana pengembangan karir PNS bahwa penyusunan rencana pengembangan karir PNS pertama ada kepastian, profesionalisme, transparansi, dan keberlanjutan ya. Nomor terakhir, tahapan penyusunan rencana pengembangan karir yaitu kecuali A. Persiapan, B. Pengajuan, C. Pelaksanaan, D. Penetapan, E. Pemantauan dan evaluasi. Jawaban yang paling tepat adalah B ya, kecuali pengajuan. Jadi sesuai dengan Perka BKN nomor 28 tahun 2020 tentang penyusunan rencana pengembangan karir yaitu ada persiapan, ada pelaksanaan, penetapan, dan MONEF, pemantauan dan evaluasi. Baik, kalau mau informasi selengkapnya atau materi-materi tentang ini, silakan follow akun TikTok saya Raffianika dan jangan lupa like dan subscribe-nya YouTube saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.